Kecelakaan maut di Tanjakan MN. Korban kecelakaan Tanjakan MN yang Keluarga korban kecelakaan maut di Tanjakan MN. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Tanjakan MN Subang, Jawa Barat. Ya Allah, itu saudara saya dua, ya Pernahkah kamu melintasi sebuah jalan yang terasa berbeda? Sebuah tanjakan yang terlihat biasa, tapi menyimpan kisah-kisah penuh darah, jeritan, dan bisikan tak kasat mata. Mereka menyebutnya Tanjakan MN. Dan kisah selengkapnya akan dibahas di Haluan Misteri. Di tengah rindangnya hutan Subang, ada sebuah tanjakan yang terlihat biasa. Tapi mereka yang melintasinya tahu, ada yang tak biasa di sana. Tanjakan MN terletak di Kabupaten Subang, Jawa Barat, tepatnya di jalur antara Lembang dan Subang. Jalan penghubung yang melintasi kawasan pegunungan yang sejuk dan rindang. Di balik hijaunya pepohonan dan segarnya udara, tersembunyi jejak-jejak tragedi yang tak pernah benar-benar menghilang. Kisah ini diawali dari tahun 1956. Dulu jalan ini hanyalah jalur kecil yang jarang dilewati kendaraan besar. Namun, seiring waktu, tanjakan ini menjadi rute utama wisatawan yang menuju Subang dari arah Bandung. Dan sejak itulah, kecelakaan mulai terjadi. Konon tanjakan ini dihuni oleh arwah seorang supir oplet bernama MN. Ia dibunuh secara tragis oleh penumpangnya dan jasadnya dibuang di sekitar tanjakan ini. Sejak saat itu, arwahnya gentayangan. Warga percaya bahwa setiap kecelakaan yang terjadi adalah ulah arwah MN yang masih marah karena kematiannya belum mendapatkan keadilan. Sejak hari itu, tanjakan ini haus darah. Mitos dan kepercayaan. Warga percaya arwah MN gentayangan ia marah, dendam, dan menuntut balas. Setiap kendaraan yang lewat harus membunyikan klakson 3 kali untuk menghormati keberadaannya. Ada banyak banget teori konspirasi dan kepercayaan masyarakat yang menyebutkan bahwa ini bukan karena makhluk halus yang menjadi penyebabnya. Banyak orang menduga adanya sabotase kendaraan, bahwa ada yang menyebutkan jalanan ini menyimpan energi magnetik yang bisa mempengaruhi sistem rem kendaraan. Namun, tidak ada bukti kuat. Hanya serpihan kisah yang makin menebalkan kabut misteri di tempat ini. Masyarakat sekitar percaya untuk selamat melintasi tanjakan ini, pengemudi harus membunyikan klakson 3 kali. Dan jika membawa penumpang diminta untuk diam sejenak. Bahkan ada yang melemparkan rokok ke pinggir jalan sebagai pamit kepada penunggu tanjakan. Penyebab logis. Secara teknis, tanjakan ini memang ekstrim. Tanjakan MN memiliki sudut kemiringan yang tajam dan panjang. Banyak kendaraan berat seperti bus dan truk mengalami remblong. Jalan ini juga licin ketika hujan turun. Kombinasi kondisi alam dan kelalaian pengemudi bisa jadi penyebabnya. Beberapa kecelakaan tragis yang tercatat sejak tahun 2004 hingga 2023, ada 12 kecelakaan dengan korban 55 orang tewas dan puluhan lain luka berat dan ringan. Tapi kejadian yang menelan korban paling banyak terjadi pada bulan Maret tahun 2018, di mana sebuah bus pariwisata kecelakaan yang menewaskan 27 orang dan 18 korban luka-luka. Kejadian pertama di bulan November tahun 2004, 3 orang tewas, sementara 27 penumpang bus luka berat ringan akibat tergencet badan bus. September 2009, 8 orang tewas seketika dan 7 lainnya luka berat. Oktober 2011, minibus pariwisata berpenumpang belasan turis asal Belanda dan Belgia menabrak tebing di Tanjakan MN.
3 turis penumpang dan supir kendaraan itu tewas di lokasi, sementara korban lainnya luka berat. Oktober 2012, bus pariwisata berpenumpang 20 turis asal Taiwan terguling saat menuruni turunan MN. 3 orang tewas seketika dan belasan korban mengalami luka-luka dalam. Februari 2018, sebuah bus pariwisata berpenumpang puluhan orang asal Tangerang dan Depok terguling di Tanjakan MN. 27 orang tewas dan 18 korban luka-luka dalam peristiwa itu. Dan masih banyak lagi yang tidak tercatat media, hanya dikenang sebagai suara jeritan di malam hari. Ada beberapa ritual-ritual pencegahan yang sudah dilakukan oleh warga sekitar. Beberapa dukun lokal pernah meminta untuk membersihkan lokasi ini. Mereka melakukan ritual seperti sesajen, pembakaran kemenyan, dan pembacaan doa di beberapa titik. Namun bahkan setelah itu kecelakaan tetap terjadi. Seolah ada yang tak ingin tanjakan ini dilupakan. Tanjakan ini seperti tak mau diredam. Masih lapar dan masih menunggu. Lalu bagaimana peran pemerintah setempat? Pemerintah setempat sudah berupaya, mulai dari memasang rambu-rambu peringatan, menambah penerangan jalan, menyediakan jalur pelarian untuk kendaraan yang blong. Namun entah mengapa semua ini terasa tidak cukup, misterinya tidak kunjung sirna. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi, faktor kelelahan pengemudi, cuaca yang berubah tiba-tiba, hingga kendaraan tua yang tak layak jalan, semuanya menyatu menjadi resep bencana. Tapi tetap saja, ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dan berikut ini adalah 5 versi kematian MN yang belum pernah kamu dengar. Ini adalah sumber yang didapat dari omongan-omongan masyarakat setempat yang menceritakan kembali cerita-cerita tentang kematian dari MN. Versi yang pertama, MN dibakar hidup-hidup oleh penumpang. Ada yang bilang, MN bukan cuma sopir biasa. Ia dikenal baik, ramah, dan selalu tepat waktu. Tapi pada satu malam, ia membawa penumpang yang tak pernah ingin sampai tujuan. Di tengah tanjakan, mereka menyuruh MN berhenti. Dan tanpa banyak bicara, mereka menyiram bensin ke dalam mobil, lalu menyulut api. MN menjerit. Tapi malam itu terlalu sunyi untuk didengar. Hanya kabut yang menyaksikan tubuhnya hangus bersama jeritannya. Arwahnya diyakini tidak tenang dan sering menumpang kendaraan yang lewat. Dan sejak saat itu, jika kamu mencium bau hangus di tanjakan ini, jangan hiraukan. Karena bisa jadi dia sedang duduk di jok belakangmu. Versi yang kedua, dikhianati temannya sendiri. Dalam versi lain, MN bukan cuma korban kejahatan acak, tapi justru dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Katanya, sahabat adalah orang yang kita percaya sepenuhnya. Tapi bagi MN, sahabat adalah orang terakhir yang ia lihat. Sebelum darahnya membasahi tanah, ada yang percaya MN dibunuh karena uang hasil kiriman gelap dari luar kota. Temannya menikamnya di tengah tanjakan. Dan sejak itu, MN tak percaya siapapun. Banyak pengemudi yang mengaku melihat bayangan orang duduk di spion tengah. Tapi saat mereka menoleh, bangku itu kosong. Lalu terjadi kecelakaan. Bayangannya masih tertinggal. Versi ketiga, kecelakaan tragis saat hujan deras. Dalam versi ini, MN tidak dibunuh. Ia mengalami kecelakaan saat menyetir di tengah hujan deras. Sistem remnya blong, mobilnya tergelincir dan ia tewas terjepit setir. Namun karena tubuhnya tidak ditemukan selama berhari-hari, arwahnya menjadi penasaran. Ia dipercaya mencari tubuhnya yang hilang sampai dengan hari ini. Jika hujan turun, tiba-tiba saat kamu berada di tanjakan ini, itu adalah tanda bahwa MN sedang lewat. Hujan turun tanpa aba-aba, langit gelap,
jalan licin. MN tetap mengemudi seperti biasa, tapi remnya tidak menjawab. Mobil meluncur bebas, menghantam batu, menghancurkan tubuh MN di balik kemudi. Saat warga datang, mobil sudah kosong. Tidak ada jasad, tidak ada jejak, hanya bau darah dan setir yang bengkok. Konon arwahnya belum pernah ditemukan. Dan kalau hujan turun tiba-tiba, saat kamu melewati tanjakan ini, dia mungkin sedang mencarimu, karena kamu mirip seseorang yang pernah ia kenal. Versi keempat, kutukan karena janji yang tidak ditepati. MN pernah berjanji kepada seorang nenek di kampungnya untuk pulang dan mengantarkannya ke pasar setiap minggu. Tapi karena kesibukan dan mengejar rezeki, ia tidak pernah kembali. Sang nenek ternyata seorang dukun dan mengutuk MN. Beberapa minggu setelah itu, MN tewas di tanjakan. Warga percaya MN menjadi korban kutukan spiritual dan ia kini menghalangi jalan siapapun yang terlalu serakah. Konon, jika sopir menolak menolong penumpang tua di sekitar Lembang sampai dengan Subang, maka kecelakaan akan terjadi tak lama setelahnya. MN pernah berjanji kepada seorang nenek tua di sebuah gang kecil di Lembang. Saya akan antarkan nenek ke pasar setiap minggu gratis, katanya. Tapi seiring waktu, MN lupa. Ia lebih memilih penumpang yang membayar lebih. Dan nenek itu, ia bukan nenek biasa. Ia membaca mantra. Ia membisikkan kutukan dan suatu malam, MN tak pernah sampai di rumah. Konon, siapapun yang lupa pada janjinya akan bertemu MN di tanjakan. Dan MN akan mengingatkan dengan cara yang menyakitkan. Kelima, tumbal pembangunan jalan. Cerita ini beredar di kalangan warga yang percaya pada kekuatan gaib penjaga alam. Ketika jalan Subang, Lembang diperlebar, banyak pohon besar ditebang tanpa ritual. MN, sang sopir, adalah salah satu orang pertama yang melintasinya dan menjadi tumbal tanpa sadar. Arwahnya terperangkap sebagai penjaga baru tanjakan yang rusak secara spiritual. Setiap kali pembangunan dilakukan tanpa sesajen dan ritual adat, akan terjadi kecelakaan dalam waktu 7 hari setelahnya. Sebelum ada jalan, tempat ini adalah hutan tua, tempat jin dan penjaga gaib. Tapi ketika bulldozer datang, pohon-pohon tumbang tanpa pamit, tanpa sesajen dan tanpa ada permisi, mereka marah. MN adalah sopir pertama yang melewati jalur baru itu, tapi ia tidak pernah sampai ke ujungnya. Roda tergelincir, mobil terbalik, leher patah. Warga percaya dia bukan kecelakaan biasa. Ia adalah tumbal pertama. Dan kini MN menjaga tanjakan itu, menunggu siapa yang berani lewat tanpa izin. Dan yang menjadi pertanyaan terbesar adalah jika MN, seorang sopir oplet yang terbunuh pada tahun 1956, kenapa balas dendamnya baru dimulai sejak tahun 2004? Butuh waktu yang sangat panjang untuk MN bisa membalas dendam di tahun 2004. Apakah ini hanya kebetulan yang dihubung-hubungkan dengan kejadian MN yang lalu? Atau karena ternyata ada banyak kejadian di sepanjang tahun 56 hingga 2004 yang tidak diberitakan? Tapi, jika hanya kebetulan atau kurangnya pengalaman pengemudi atas medan jalanan di tempat itu, atau karena faktor kelalaian pengemudi yang menjadi penyebabnya, lalu kenapa kecelakaan di tanjakan dengan jumlah terbanyak hanya terjadi di tanjakan MN? Apakah benar ada gangguan gaib sebagai penyebabnya? Apakah benar MN menuntut keadilan? Apakah benar MN adalah arwah yang penasaran? Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Tanjakan MN bukan sekedar jalur penghubung. Ia adalah gerbang antara dunia kita dan sesuatu yang tidak terlihat. Tanjakan MN bukan hanya jalan biasa, ia adalah saksi. Saksi bisu dari kemarahan dan keputusasaan. Dari tragedi yang terus berulang. Dan sampai hari ini kita masih bertanya-tanya, apakah tanjakan ini harus tumbal? Atau hanya menunggu giliranmu? Jika suatu saat kamu harus melaluinya, jangan lupa klakson 3 kali dan jangan menoleh. Saat kamu merasa ada yang mengikutimu dari balik kabut. Like, komen, dan subscribe untuk kisah horor lainnya. Dan ingat,
bukan kamu yang memilih tempat berhantu. Terkadang tempat itu yang memilihmu.